Apa yang saya sampaikan itu saya yakini. Yang kedua, saya siap salah. Saya seperti Pak Polisi, Pak Tentara, ya, siap laksanakan, siap salah. Kalau ada tuan-tuan dengan dalil, dengan hujah menyalahkan saya, ahlan wa sahlan, saya siap diperbaiki, jelas. Tapi jangan digibahkan di belakang, weh. Makanya saya bilang jawaban dari sekarang, bukan dari tadi, bukan nanti. Kalau ada masalah sekarang kita selesaikan. Karena kalau ada belakang jadi gibah dia. Saya membicarakan Bapak di belakang berdosa, Bapak bicarakan saya di belakang juga berdosa. Apalagi memprovokasi, itu lebih besar lagi dosanya. Ma'asyiral kiram. Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Kenapa Nabi tidak bangun masjid sendiri? Oh, tidak ada izin dia. Tidak akan bakal ada izin. Yang kedua, belum dibutuhkan. Sebab apa? Perintah sholat belum turun. Jadi belum ada sholat berjamaah itu. Untuk sholat sendiri aja masih diburu-buru, masa sholat berjamaah? Sholat sendiri aja masih diburu-buru orang, sembunyi-sembunyi. Hanya Nabi dan beberapa sahabat yang berani terang-terangan, karena Nabi sudah diperintahkan wajib terang-terangan. Makanya Nabi beda dengan kita. Kalau kita lihat kemungkaran, takut, tidak berani kita cegah. Kalau Nabi tidak ada istilah takut, wajib dia cegah. Tidak ada uzurnya bagi Nabi SAW. Makanya Nabi tidak bangun masjid baru. Yang kedua, kalau sempat Nabi bangun masjid baru, nanti terjadi dua masjid besar di satu kota. Itu juga peluang lain lagi untuk memecah belah. Maka Allah jauhkan Masjid Nabawi ke Madinah. Nabi bukan nak hijrah, tapi perintah. Makanya setiap ada yang bilang ke Nabi, yuk hijrah, kata Nabi, lam nu'zan, belum diizinkan, belum diperintahkan. Makanya ketika dapat perintah hijrah, baru Nabi keluar, mengatur strategi. Akhirnya sampai di Madinah ada izin membangun. Makanya ketika ada izin, jangan lewatkan, bangun segera. Karena membangun masjid diperintahkan sepanjang masa, tapi jangan satu untuk mendatangkan kemudaratan, tapi untuk menghilangkan kemudaratan mesti dibangun. Pahamnya? Kita tidak dibenarkan untuk mengaji seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai alasan tidak sesuai dengan mayoritas. Tadi mayoritas sudah tuan-tuan tahu, mayoritas tidak mengaji. Orang yang tidak mengaji mudah untuk diprovokasi. Wajib tuh orang yang tidak ngaji lalu dibilang tuh aliran sesat di situ, ayo kita bongkar. Yang paling bersemangat yang tidak ngaji. Tapi kalau yang sudah berilmu, dia bilang, jangan tergesa-gesa, kita duduk dulu, apa masalahnya? Ini yang berakal, begini cara penanganannya. Bukan, tapi kalau orang enggak, makanya mengumpulkan orang demo semudah-mudahnya, Pak. Tapi mengumpulkan orang ngaji, a'udzubillah. Kalau untuk ceramah umum tabligh akbar, yang penting sakit perut karena ketawa, mudah. Tapi kalau untuk ada konsentrasi amal dan ibadah setelahnya, susah. Kalau mengaji hanya dengan mengatakan apapun yang Bapak buat boleh aja lah, asal di masjid baik semuanya, itu mudah. Tapi mengatakan ini boleh, ini tidak, ini dalil, ini hujjah, itu susah. Risikonya rusak viralitas kita, rusak popularitas kita, rusak jumlah jemaah kita. Dan itu yang terjadi dulu pada Nabi SAW dan siapapun istiqamah mengikutinya. Baik. Kunci kajian kita pagi ini, Al-Quran adalah kitab akidah. Kitab akidah. Makanya saya tidak bawa buku, karena yang akan saya sampaikan
saya sudah hafalkan dari Al-Quran. Dan kisah kasih bersambung insyaallah. Dulu orang-orang Quraisy kan tidak tahu itu. Datang Nabi membawakannya, maka mereka menolak dan memprovokasi Nabi alaihissalatu wassalam. Wajar orang Quraisy mudah diprovokasi karena mereka lama tidak ngaji. Orang tidak ngaji paling mudah untuk diprovokasi, untuk dimobilisasi. Tapi orang yang mengaji, tidak. Orang yang berilmu, tidak. Masyaallah kiram rahmatullah. Ketika Umar nak memenggal seseorang yang zahirnya berkhianat pada dakwah Islam, kata Nabi sampai di Madinah, kata Nabi, tidak. Jangan. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Dapat dari mana? Nabi diberitahukan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang melakukan dosa sampai dihad, sampai dihukum, orang-orang pada mencelanya, Nabi larang, jangan, dia cinta Allah dan Rasulnya. Jangan diprovokasi. Akhirnya mereka berhenti. Inilah orang mengaji. Kalau orang tidak mengaji, tidak. Dikata sebutkah hadis Nabi, belum lahir nenekmu sudah hafal hadis itu. Dia tidak mengamalkan hadis itu, tapi menghafalkannya. Jelas? Kenapa antum tidak mengamalkan? Karena menurut Syekh Fulan begini, menurut Syekh Fulan begini. Ini menurut Nabi dan para sahabatnya. Oh, kami belum tahu itu. Kalau tidak tahu, mesti kami tolak. Makanya, yuk kita ajak orang ngaji banyak-banyak Pak ya. Ngaji ya. Ajak orang lain ya. Ngaji. Kalau kita Pak RT, Pak RW, ajak masyarakat mengaji yang diwariskan Nabi alaihissalatu wassalam. Insyaallah memang berisiko di tengah mayoritas tidak ngaji, maka kaji kita akan terlihat berbeda. Itu biasa. Karena apa? Dulu orang ngaji dengan banyak cerita-cerita hadis-hadis palsu kadang. Tidak ada yang bisa mengkanternya. Karena yang mendengar tidak tahu. Akhirnya ustadznya bebas sebebas-bebasnya. Tapi setelah kita ngaji hari ini, dan mulai banyak bertanya, Ustadz tadi mengatakan begini, ada dalilnya. Lalu dia keluarkan dalilnya, sahih hadisnya. Sah? Lalu dia bilang sahih hadisnya. Pemahaman Ustadz itu benar adanya atau tidak? Dikritis orang. Pak, ya orang berdakwah sekarang, memang berdakwah itu bukan mudah. Yang tidak berilmu, silahkan untuk di-upgrade ilmunya. Kalau tidak, biarkan jalan itu untuk orang yang ahlinya. Kan tadi, tidak mungkin jadi gubernur BI, Dr. Dasman Yahya LCMA, walaupun tamat luar negeri, walaupun summa cum laude. Sah? Bukan bidang saya. Makanya di agama juga jangan suruh Bu Menteri bilang masalah agama. Paham tak? Kalau dia bicara agama pasti ngaco. Ya dikiaskannya pajak dengan nah, itu misalnya. Kalau ada nas tidak boleh pakai kias dah Bu. Dah terbaca juga jadinya. Allah musta'an. Jadi biarkan bidang masing-masing. Kalau dia Pak polisi sekalipun, masalah agama bukan bidangnya. Karena dia akan mendengar informan yang kadang-kadang adalah provokator. Seperti yang mengatakan siapa yang rajin baca Quran, rajin sholat berjamaah ke masjid, sah, jenggotan dan cingkrang, ini ciri-ciri radikal. Subhanallah. Ini nabimu Pak polisi, ini nabimu Pak tentara, ini nabimu Pak presiden. Ciri-ciri nabimu kok dijadikan ciri-ciri radikal. Ada yang radikal yang bercirikan itu sama juga. Yang berdasi banyak juga nyuri. Terus semua yang berdasi nanti pencuri. Yang berjubah ada juga yang berzina. Berarti setiap berjubah berzina? Tidak boleh. Kalau masyarakat kita ada pencuri, nanti disebut oleh orang negeri bangsa Indonesia masyarakat pencuri. Siap? Tidak kan? Yang harus diperbaiki bukan menghalangi sesuatu yang sudah menjadi ciri khas Islam itu, tapi adalah memperbaiki orang-orang yang salah parkir dalam pemikirannya tadi. Karena banyak gurunya yang hanya pemikir, pegangnya Quran, bacanya kitab, salah dia memahami. Paham Pak? Saya tidak memahami. Ini ratusan juta orang baca kitab itu, tidak ada yang jadi teroris. Ini 2-3 orang baca kitab itu jadi teroris.
Nanti yang baca buku-buku yang, mohon maaf ya, baca buku P4, kan dia baca juga waktu sekolah dulu. Sebanyak ini kita semuanya loyal di negaranya, pas dia jadi pemberontak di negaranya, salah baca buku P4 tuh? Salah? Tahu buku P4 apa? Pancasila kan? Berarti bukunya yang salah atau dia yang salah? Orang yang salah. Jadi jangan bukunya yang dibakar. Orang baca Quran ya jadi khawarij, sah? Tapi miliaran orang baca Quran tidak khawarij. Jangan dijadikan Al-Quran ciri orang khawarij. Yang khawarij itu harus diperbaiki. Ada masalah, mungkin parkir yang salah, jalurnya yang salah, gurunya yang salah. Imam Al-Hasanul Basri termasuk ulama paling abdul di masa tabi'in, muridnya adalah pencetus aliran terbesar sesat di dunia, Wasil bin Atta. Lalu kita salahkan Hasan Basri, tangkap Hasan Basri, ini gara-gara kamu? Enggak, dia enggak ngajarkan itu. Sebab puluhan ribu murid Hasan Basri bukan Mu'tazilah, dia sendiri, berarti salah parkir. Jelas Pak? Jadi memang harus pandai dalam menetapkan sebuah keputusan. Bukan ada riak, dengan ada salah nanti rumah diruntuhkan. Ada ibu-ibu kan, rumahnya dimasuki kadang oleh tikus, pindah-pindah rumah pula. Di mana di Pekanbaru tidak ada tikus, sah? Atau ketika masak asap masuk ke ruang tamu, robohkan rumah, bikin rumah baru, gitu. Nah, selesai urusan kita. Kalau masuk tikus, maka setiap kita ada beraktivitas di situ, tutup pintu, sah? Kalau kita tidak rajin minta pintu, bikin pintu otomatis tertutup. Gitu aja kerepot. Jangan rumah dirobohkan. Kadang harga rumah itu 200 juta, sah? Bikin itu otomatis paling 20 juta paling banyak. Jangan rugi. Paham enggak? Ini menjaga kebebasan rakyat kita ini mahal, kebebasan mereka. Tapi gara-gara kita curiga dengan hal-hal yang hanya riak kecil, akhirnya dibelenggu kebebasan itu. Ini jadi masalah besar. Makanya harus arif dan hikmah. Makanya Ali bin Abi Thalib melakukan tindakan yang memang didasarkan ilmu dan hikmah tadi. Baik, mohon maaf ya, hujan udah turun lagi. Saya mohon maaf, saya senang sebenarnya Bapak menyampaikan itu, saya senang bagi terbuka. Nah, jadi rusaknya agama orang dulu karena pemikiran yang melahirkan ajaran-ajaran baru yang merubah agama. Itu yang menimbulkan konflik itu. Jadi bukan yang istiqamah di suatu jalan yang benar yang menyebabkan perselisihan, enggak. Yang mengada-ngada itu yang bikin masalah. Makanya Nabi melarang mengada-ngada dalam agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan masih bisa bertemu lagi di waktu. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.